Judul: Suami saya mendapat 62 juta dolar dan mengusir saya, tetapi 24 jam kemudian dia meminta bantuan saya. Aku masih ingat dengan jelas hari ketika semuanya berubah. Hari itu seharusnya menjadi awal yang indah, tapi justru menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hidupku. Namaku Rina, dan selama 10 tahun aku hidup bersama suamiku, Bima. Aku pikir aku sudah mengenalnya luar dalam. Tapi ternyata, aku salah besar. Selama bertahun-tahun, aku menemaninya dari nol. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran Bandung, berbagi mimpi, kesulitan, dan air mata. Aku percaya bahwa cinta sejati tumbuh dari perjuangan bersama. Tapi siapa sangka, uang bisa mengubah seseorang begitu cepat? Semua bermula ketika Bima menerima warisan tak terduga dari ayahnya, 62 juta dolar. Aku masih ingat wajahnya yang pucat saat menerima kabar itu. Awalnya aku ikut senang. Kupikir akhirnya kami bisa hidup lebih baik. Tapi aku tidak tahu, uang itu akan menghancurkan segalanya. Dalam beberapa hari, sikapnya berubah. Ia mulai berbicara dengan nada tinggi, menatapku seolah aku hanyalah beban. Rina, katanya suatu malam, aku ingin hidup baru. Aku tidak ingin masa laluku mengikatku lagi. Aku terdiam. Aku pikir itu hanya emosi sesaat. Tapi ternyata, itu awal dari pengkhianatan keluarga. Keesokan paginya, dia mengemasi barang-barangku. Aku bertanya dengan suara bergetar, "Kamu mau kemana dengan semua itu?" Dia menatapku dingin. "Keluar dari rumah ini sekarang, Rina. Aku sudah muak hidup miskin denganmu. Aku punya segalanya sekarang." Aku tak bisa mempercayainya. Lelaki yang dulu bersumpah untuk melindungiku kini mengusirku seperti orang asing. Hatiku remuk. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya diusir, melainkan tatapan puas di matanya saat aku menangis. Aku meninggalkan rumah itu tanpa arah. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Aku duduk di halte bus, tubuh gemetar, hanya membawa tas kecil dan beberapa pakaian. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan saudara-saudaraku sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tapi Tuhan tidak tidur. Malam itu, seseorang menghampiriku. Mira, sahabat lamaku yang kebetulan lewat. Ia menatapku terkejut melihat kondisiku. "Rina, kenapa kamu di sini?" katanya sambil memelukku erat. Aku tak sanggup menjawab. Air mataku mengalir deras. Mira membawaku ke apartemennya. Malam itu kami berbicara lama. Aku menceritakan semuanya. Tentang warisan, tentang sikap Bima, tentang aib keluarga yang tiba-tiba muncul setelah uang masuk ke hidup kami. Mira menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu kuat, Rin. Percayalah, yang serakah selalu akan mendapat balasannya." Aku berusaha memulai hidup baru. Tapi rasa sakit itu terlalu dalam. Setiap malam aku terbangun dengan mimpi buruk. Kadang aku mendengar suaranya memanggilku dalam tidur. "Rina, Rina." Dan aku terbangun dengan air mata. Namun 24 jam setelah aku diusir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ponselku berdering. Nomor itu milik Bima. Aku menatap layar lama. Jantungku berdetak kencang. Apa dia menyesal? Apa dia ingin meminta maaf? Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. "Rina, tolong aku." Suaranya parau, panik. Aku terdiam. Sebagian diriku ingin menutup telepon itu, tapi rasa penasaran menahanku. "Ada apa, Bim?" tanyaku datar. Ia terisak. "Mereka datang. Rin, orang-orang yang menipu aku, mereka ingin membunuhku." Aku terpaku. Dalam sekejap, rasa benci bercampur dengan simpati. Ia terdengar sungguh ketakutan. Tapi bagian dalam diriku bertanya, apakah ini karma? Aku tak tahu harus merasa apa saat itu. Suaranya di telepon terdengar seperti seseorang yang benar-benar putus asa. Tapi hatiku masih penuh luka. Aku terdiam cukup lama, sampai akhirnya hanya mampu berkata pelan, "Kau mengusirku kemarin, Bim. Sekarang kau mau apa dariku?"
Ia menangis di ujung sana. Aku bodoh. Rina, aku ditipu. Semua uang itu sudah hilang. Aku tak tahu harus kemana. Tolong, Rin, hanya kamu yang bisa menolongku sekarang. Aku menelan ludah. Ada bagian diriku yang ingin menertawakannya. Tapi ada juga bagian kecil yang masih peduli. Bagian yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Mereka ingin membunuhku. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya dia lakukan dengan uang itu? Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menemuinya. Mira mencoba menahanku. Rin, jangan bodoh. Dia sudah menghancurkan hidupmu. Biarkan dia menanggung akibatnya. Tapi aku menjawab pelan. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku pergi ke rumah lama kami. Gerbangnya terbuka, dan suasananya terasa aneh. Sepi, tapi menegangkan. Ketika aku masuk, kulihat Bima duduk di lantai ruang tamu. Tubuhnya gemetar. Rumah itu berantakan, seolah baru terjadi perkelahian. Rina, katanya pelan, menatapku dengan mata merah dan kosong. Aku nyaris tak mengenalinya lagi. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Mereka mengambil semuanya. Aku kehilangan uang, rumah, bahkan kepercayaanku pada diriku sendiri. Aku berdiri diam, mencoba memahami apa yang terjadi. Siapa mereka? Bima? Tanyaku tegas. Ia menunduk. Orang-orang yang kukira teman. Mereka memanipulasiku. Mereka membuatku menandatangani kontrak palsu. Aku menarik napas dalam-dalam. Karma datang lebih cepat dari yang kau kira, kataku pelan. Tapi dalam hatiku, masih ada rasa iba. Dia memang jahat, tapi dia juga manusia yang sekarang sedang hancur. Saat aku hendak pergi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu keras-keras. Bima menatapku panik. Mereka datang. Aku segera bersembunyi di balik lemari, dan dalam detik berikutnya, 3 pria masuk dengan wajah kasar. Mana uangnya? Bima, kau pikir bisa main-main dengan kami? Teriak salah satu dari mereka. Aku menahan napas, mendengarkan semuanya dari tempat persembunyianku. Bima berlutut, memohon. Aku tidak punya uang lagi. Aku sudah kehilangan semuanya. Tapi pria itu menendangnya keras. Kalau begitu, nyawamu sebagai gantinya. Hatiku berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari persembunyian dan berteriak. Berhenti! Semua mata menatapku. Salah satu pria itu mendekat, menatapku tajam. Siapa kau? Aku istrinya, jawabku dengan suara gemetar tapi tegas. Kalau kalian membunuhnya, kalian tak akan mendapatkan apapun. Tapi aku tahu di mana sebagian uang itu disimpan. Mereka saling menatap, lalu menarikku kasar. Aku hanya bisa berharap ide gila ini bisa membuat kami tetap hidup malam itu. Aku membawa mereka keluar, menuju gudang lama tempat Bima dulu menyimpan dokumen bisnisnya. Di sana aku membuka sebuah kotak logam kecil yang masih berisi beberapa perhiasan dan dokumen penting. Ini semua yang tersisa, kataku. Mereka tampak kecewa, tapi mengambilnya juga. Salah satu dari mereka menatapku dingin. Kalau kau bohong, kami akan kembali. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan kami berdua yang masih gemetar. Begitu mereka pergi, Bima terjatuh, menangis. Rina, aku tak pantas hidup. Aku memandangnya dingin. Kau benar. Tapi Tuhan memberimu kesempatan untuk berubah. Beberapa jam setelah itu, aku membantu membersihkan rumah. Tak ada lagi kemewahan. Tak ada sisa kebanggaan. Hanya ada 2 orang yang dulu saling mencintai, kini duduk di reruntuhan keserakahan. Namun cerita ini belum berakhir. Saat aku hendak pergi, aku menemukan sebuah amplop di bawah meja. Di dalamnya ada dokumen tanah, dan nama pemiliknya bukan Bima, melainkan Dewi, adik kandungnya sendiri. Aku terkejut. Bima,
Kenapa nama Dewi ada di sini? Wajahnya langsung berubah pucat. Rina, jangan buka lagi. Itu rahasia keluarga. Aku menatapnya tajam. Rahasia keluarga apa lagi? Bim. Ia menunduk, gemetar. Warisan itu seharusnya bukan milikku. Itu milik Dewi. Tapi aku memalsukan dokumennya agar semuanya jatuh ke tanganku. Aku menatapnya tak percaya. Jadi semua ini berasal dari pengkhianatan darah sendiri? Aku merasa jijik. Kau mencuri dari adikmu sendiri. Ia menangis keras. Aku menyesal. Rina. Tapi aku sudah terlambat. Dewi tahu semuanya, dia yang mengirim orang-orang itu untuk membalas dendam. Aku mundur perlahan. Tak percaya dengan apa yang kudengar. Sekarang semuanya masuk akal. Ancaman, ketakutan, dan kehancurannya. Semua karena rahasia yang menghancurkan keluarga. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan tak dikenal di ponselku. Isinya singkat. Kau menyelamatkan orang yang salah. Kami akan datang untuknya. Dan kali ini tak ada yang bisa menolong. Aku ketakutan. Aku tahu Dewi bukan sekadar marah. Dia ingin menghancurkan Bima sepenuhnya. Tapi anehnya, di dalam hatiku, ada suara kecil yang berkata, biarkan dia menanggung akibatnya. Namun hati kecilku yang lain berbisik, tapi dia pernah jadi suamimu. Kau tak bisa membiarkannya mati. Aku berada di persimpangan. Di satu sisi, aku ingin melihatnya membayar semua dosanya. Di sisi lain, aku masih punya nurani yang tak bisa diam. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku meminta petunjuk. Apakah aku harus menyelamatkannya lagi, atau membiarkannya menerima takdirnya sendiri? Dan di tengah malam, pintu apartemenku diketuk keras. Aku melangkah pelan, membuka pintu dengan hati berdebar. Di luar berdiri seorang wanita muda dengan wajah penuh amarah. Aku tahu siapa dia bahkan sebelum dia bicara. Namaku Dewi, katanya dingin. Kau Rina, kan? Istri pengkhianat itu. Aku menatapnya tanpa bicara. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Tapi juga ada luka di matanya. Luka yang hanya bisa dimiliki seseorang yang dikhianati oleh darah sendiri. Dia mencuri dariku. Rina. Dia mengambil hakku, masa depanku, dan hidupku. Aku ingin dia membayar semuanya, katanya sambil menahan air mata. Aku menarik napas pelan. Aku tahu, dan aku tidak membelanya. Tapi membalas dendam hanya akan membuatmu sama seperti dia. Dewi tertawa dingin. Kau terlalu naif. Dunia ini tidak adil. Kau harus menciptakan keadilanmu sendiri. Sebelum aku sempat menjawab, suara kaca pecah terdengar dari luar. Kami menoleh. Seseorang masuk lewat jendela belakang. Dewi langsung menegang. Mereka menemukannya, katanya cepat. Aku tak mengerti. Siapa? Orang-orang yang dulu menipu Bima, katanya gemetar. Mereka sekarang mengincar kita semua. Mereka pikir aku masih punya uang itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Kami berdua berlari keluar rumah, mencoba melarikan diri ke jalan. Di kejauhan, suara mobil mendekat dengan cepat. Aku tak pernah merasa setakut itu dalam hidupku. Tapi satu hal yang kutahu, rahasia yang disembunyikan keluarga ini sudah membawa kami semua ke titik tak terduga. Aku dan Dewi berlari tanpa arah. Nafasku tersengal, hujan mulai turun lagi, menambah suasana semakin mencekam. Di belakang kami, suara langkah kaki dan teriakan pria-pria itu semakin dekat. Aku tahu kami harus menemukan tempat berlindung, atau kami akan mati malam itu. Kami berbelok ke gang sempit di belakang pasar. Lampu-lampu temaram, udara lembab, dan aroma amis menyengat. Dewi menggenggam tanganku kuat-kuat. Jangan berhenti, Rina, katanya terengah-engah. Aku hanya mengangguk, meski kakiku hampir tak sanggup melangkah lagi. Setelah beberapa menit berlari, kami menemukan gudang kosong dan bersembunyi di dalamnya. Nafasku berat,
Jantungku berdegup cepat. Mereka tidak akan menemukan kita di sini, bisikku pelan, berusaha menenangkan diri. Namun Dewi hanya diam. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Kau tahu, Rina, aku tidak hanya marah karena uang itu. Aku marah karena dia membuat ibuku meninggal dengan menanggung malu. Aku menatapnya terkejut. Apa maksudmu? Tanyaku. Dewi menarik napas panjang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu tahu Bima memalsukan dokumen warisan. Tapi dia memohon agar aku diam demi menjaga nama keluarga. Tak lama setelah itu, dia sakit keras dan meninggal tanpa sempat melihat keadilan. Hatiku mencelos. Aku merasa seolah sedang mendengar babak baru dari kisah gelap keluarga yang lebih dalam dari yang kukira. Jadi, selama ini kau hidup dengan dendam? Tanyaku pelan. Dewi menatapku dengan mata merah. Dendam dan kehilangan. Aku mencoba memaafkannya, tapi setiap kali aku melihat wajahnya di berita, berpesta dengan uang yang bukan miliknya, aku merasa ingin menghancurkannya. Aku terdiam. Aku mengerti rasa sakit itu. Tapi aku juga tahu, balas dendam tidak akan membawa kedamaian. Kau pantas mendapat keadilan, Dewi. Tapi jangan biarkan kebencian itu meracuni hidupmu, kataku lembut. Ia tertawa getir. Kau terlalu baik, Rina. Mungkin itu sebabnya dia bisa mempermainkanmu begitu mudah. Aku menunduk. Kata-katanya menusuk hatiku. Tapi aku tidak bisa menyangkal kebenarannya. Aku pernah membiarkan cinta membutakanku. Aku pernah percaya bahwa kesetiaan akan selalu dibalas dengan kesetiaan. Tapi kenyataannya berbeda. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di luar gudang. Lampu menyorot masuk dari celah pintu. Aku dan Dewi saling berpandangan. Mereka menemukan kita, bisiknya. Tanpa banyak bicara, kami mencari jalan keluar lain. Tapi sebelum sempat melangkah, pintu didobrak dengan keras. 3 pria masuk dengan wajah penuh amarah. Salah satunya membawa senjata tajam. Akhirnya ketemu kalian, katanya dengan suara dingin. Kalian pikir bisa kabur? Dewi berdiri di depanku, melindungiku. Aku yang kalian cari. Biarkan dia pergi, teriaknya. Tapi mereka tak peduli. Salah satu dari mereka menarik rambutnya kasar. Aku menjerit, berusaha melawan, tapi ditendang jatuh ke lantai. Dalam kekacauan itu, aku melihat sesuatu di sudut ruangan, pipa besi tua. Dengan sekuat tenaga, aku meraihnya dan menghantam salah satu pria itu di punggung. Ia terjatuh, memberi kami kesempatan untuk lari. Kami berlari keluar, tapi hujan deras dan jalan licin membuat Dewi terpeleset. Aku menarik tangannya, tapi pria lain sudah mendekat. Dalam panik, aku berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang. Saat itu, dari kejauhan, suara sirene polisi terdengar. Pria-pria itu segera kabur ke arah lain. Aku menatap Dewi yang terkulai di pelukanku, luka di lengannya berdarah. Bertahanlah, Dewi, polisi datang, bisikku. Polisi membawa kami ke kantor dan mengambil kesaksian. Aku menceritakan semuanya, tentang warisan, tentang Bima, tentang ancaman dan kekerasan yang kami alami. Petugas hanya mengangguk, seolah sudah mendengar banyak cerita seperti ini sebelumnya. Beberapa jam kemudian, salah satu polisi memberitahu kami kabar yang mengejutkan. Kami menemukan seseorang di rumahmu, Bu Rina. Namanya Bima. Dia sudah tidak bernyawa. Dewi terdiam. Wajahnya kaku. Aku menatapnya, berharap reaksi apapun, tapi dia hanya berbisik pelan. Mungkin ini sudah seharusnya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, Bima pernah menjadi bagian hidupku. Meski dia menyakitiku, berita kematiannya tetap meninggalkan lubang di dadaku. Setelah semua selesai, aku pulang bersama Dewi. Kami duduk diam di dalam mobil. Hujan masih turun di luar, menetes di jendela seperti air mata yang tak henti-henti. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau bersalah, kataku lirih.
Dewi menatapku, matanya penuh penyesalan. Mungkin keduanya, jawabnya pelan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Media mulai memberitakan kasus itu sebagai drama keluarga yang mengguncang publik. Banyak orang berspekulasi, banyak yang menuduh. Tapi hanya aku dan Dewi yang tahu kebenaran pahit di baliknya. Aku mulai menulis kembali, mencoba menuangkan semua rasa sakit ini ke dalam kata-kata. Setiap kalimat yang kutulis terasa seperti melepaskan beban di dada. Dewi sering datang menemuiku. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang ibu kami masing-masing, dan tentang betapa mudahnya keluarga hancur karena keserakahan dan kebohongan. Suatu hari, dia datang dengan membawa sesuatu, sebuah kotak kecil berisi foto lama. Foto kami bertiga, aku, Bima, dan dia, di pesta keluarga beberapa tahun lalu. Semua tersenyum, seolah tidak ada rahasia di antara kami. Kau tahu, katanya pelan, aku benci dia, tapi aku juga rindu masa-masa itu. Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Aku juga. Dewi. Aku juga. Kami berdua menangis malam itu. Tangisan yang bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena akhirnya bisa melepaskan. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan bukti baru. Ternyata kematian Bima bukan karena bunuh diri seperti dugaan awal, melainkan pembunuhan. Tapi pelakunya tidak pernah ditemukan. Kabar itu mengguncangku lagi. Aku mulai curiga, tapi tak berani bertanya. Sampai suatu malam, Dewi datang lagi, dengan wajah tenang tapi mata yang lelah. Aku ingin mengatakan sesuatu. Rina, katanya sambil menatap jauh. Kau ingat malam itu di gudang? Aku mengangguk. Setelah kau pingsan, aku kembali, aku yang mengakhiri semuanya. Aku membeku. Aku tak tahu apakah harus takut atau iba. Kenapa, Dewi? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia menatapku dengan air mata jatuh satu-satu. Aku ingin mengakhiri mimpi buruk itu. Untukku, untukmu, untuk keluarga kita. Aku hanya bisa menatapnya lama. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan campuran perasaan di hatiku. Marah, sedih, dan entah kenapa, juga lega. Aku tidak menyesal, Rina, katanya sebelum pergi. Tapi aku juga tidak akan tenang. Mungkin ini adalah harga dari cinta yang berakhir tragis. Setelah malam itu, Dewi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya sebuah surat yang ditinggalkannya di mejaku. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Bangun hidup baru. Rina, jangan biarkan drama keluarga ini menjadi akhirmu. Aku membaca surat itu berulang kali, hingga hafal di luar kepala. Kata-katanya seperti mantra penyembuhan yang menuntunku keluar dari kegelapan. Bertahun-tahun berlalu. Aku pindah ke kota baru, memulai hidup baru. Tapi setiap kali hujan turun, aku selalu teringat malam itu. Malam di mana cinta, uang, dan pengkhianatan saling bertabrakan hingga menghancurkan segalanya. Sekarang, aku menceritakan kisah ini bukan untuk mencari simpati. Aku hanya ingin para wanita di luar sana tahu, jangan pernah menukar ketenangan dengan kekayaan, dan jangan pernah percaya bahwa keluarga selalu suci. Karena terkadang, ketika keluarga menjadi musuh, luka itu jauh lebih dalam dari apapun di dunia ini. Dan kalau kau sedang menonton ini sekarang, ingatlah satu hal. Uang bisa membeli segalanya, kecuali hati yang tulus dan cinta yang jujur. Bertahun-tahun kemudian, aku kembali ke Bandung. Kota ini masih sama, tapi hatiku sudah berbeda. Aku bukan lagi Rina yang dulu mudah percaya dan terluka. Aku datang bukan untuk mencari Bima atau Dewi, tapi untuk menghadapi masa lalu yang masih menghantui. Aku duduk di bangku taman, memandang hujan turun tipis, ketika sosok familiar muncul dari kejauhan. Dewi. Tubuhnya lebih dewasa, wajahnya menenangkan, tapi matanya tetap menyimpan luka yang sama. Aku menahan napas, tak percaya ini nyata. Kau kembali, katanya pelan. Suaranya masih dingin tapi ada kehangatan samar di dalamnya. Aku mengangguk. Suara serak. Aku harus tahu, apakah kita bisa menutup bab ini?
Dewi tersenyum tipis. Mungkin sudah saatnya. Tapi sebelum itu, aku punya sesuatu untukmu. Ia mengulurkan sebuah amplop besar, berat. Tangan kami bersentuhan sebentar, dan aku merasakan ketegangan yang tak pernah hilang. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada dokumen dan foto yang menunjukkan kebenaran penuh. Semua manipulasi Bima, semua rahasia keluarga, dan bahkan surat pengakuan terakhir dari Bima sebelum kematiannya. Segalanya akhirnya terbuka, dan semua luka lama terasa seperti ledakan di dalam dadaku. Dewi menatapku dalam-dalam. Kita selamat, Rina. Tapi ingat, ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang menghentikan siklus kebohongan. Kita berdua pernah menjadi korban, tapi sekarang kita bisa memilih siapa kita. Aku menelan ludah. Semua kemarahan, sakit hati, dan ketakutan bertahun-tahun terasa meledak sekaligus sirna. Aku mengerti, Dewi. Aku tidak ingin hidupku lagi diikat oleh drama keluarga ini. Di saat itu, hujan berhenti, dan sinar matahari menembus awan. Rasanya seperti dunia baru dibuka untukku. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya merasa bebas dari belenggu masa lalu. Kami berdua berdiri, saling menatap. Tak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Hanya ada kesadaran bahwa walau keluarga bisa menjadi musuh, kita bisa memilih hidup yang berbeda, hidup yang penuh kekuatan, bukan kebencian. Dan saat aku berjalan pergi, meninggalkan Dewi di taman itu, aku tahu satu hal. Kisah ini mungkin telah menyayat hati, tapi juga memberi pelajaran terbesar tentang cinta, pengkhianatan, dan keberanian untuk memulai lagi. Terima kasih banyak telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kalian merasa terhanyut dan terkesan dengan cerita drama keluarga ini, jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian terkejut atau tersentuh. Kami sangat menghargai setiap dukungan kalian. Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita keluarga nyata dan kisah mengejutkan lainnya, pastikan bergabung dengan kanal kami dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Setiap kalian bergabung, kalian bukan hanya menonton, tapi menjadi bagian dari komunitas yang peduli pada cerita keluarga yang menyentuh hati. Terima kasih telah mendukung kami, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.